Halo semuanya, kami dari kelompok 11, berisikan saya sendiri Janet Leo, Vino Susanti, dan Edward Bryan. Hari ini kami akan membahas mengenai optimalisasi layanan Gojek melalui penerapan kecerdasan AI, studi kasus pada sistem rekomendasi dan prediksi permintaan. Jadi, pada era sekarang, transformasi digital mendorong perubahan besar pada sektor transportasi dan layanan on demand. Namun, seperti yang kita tahu bahwa Gojek sendiri itu sukses dalam menerapkan potensi kecerdasan AI untuk meningkatkan efisiensi, seperti pada rekomendasi GoFood, Gojek, Gokar, dan sebagainya, serta prediksi permintaan dari customer mereka. Meski dengan efektifnya tersebut, penerapan AI dalam menghadapi tantangan seperti kebutuhan investasi besar, resiko bias data, serta isu privasi dan keamanan, Gojek sendiri itu menjadi contoh sukses komersialisasi AI di Asia Tenggara. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadikan mereka permasalahan dalam penerapan AI ini yang ingin kami teliti? Jadi yang pertama adalah bagaimana Gojek sendiri menerapkan teknologi AI dalam sistem rekomendasi dan prediksi permintaan. Yang kedua, apa saja yang membuat manfaat konkret dari penggunaan AI ini terhadap kualitas layanan serta efisiensi operasional. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi di Gojek dalam mengembangkan dan mempertahankan sistem berbasis AI. Nah, akan saya jelaskan juga sebelum itu mengenai apa sih itu AI. Nah, AI sendiri memungkinkan mesin menjalankan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Namun dalam layanan digital Gojek sendiri, AI ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui analisis data dan otomatisasi, seperti alokasi pengemudi, analisis ulasan, dan deteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, hal ini membantu Gojek untuk beraktivitas dengan lancar dalam pasar dan meningkatkan efisiensi mereka dalam layanan serta menyediakan layanan lebih cerdas dan aman. Nah, untuk machine learning sendiri adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk membuat prediksi otomatis. Nah, ini juga di Gojek digunakan sebagai prediksi permintaan, penetapan harga dinamis, mempersonalisasi layanan, serta mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Nah, teknologi dalam Gojek ini sendiri dibuat untuk lebih adaptif, responsif, dan efisien dalam menghadapi dinamika pasar. Yang dimana Gojek sendiri itu sebenarnya salah satu platform online transportasi serta layanan on demand yang benar-benar memastikan bahwa semua yang dijalankan oleh mereka harus sesuai dengan SOP, dan penerapan AI mereka juga itu benar-benar bagus. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi bahwa mereka benar-benar memberikan rekomendasi kepada para customer melalui layanan GoFood, Gojek, Gokar, Gosen, dan sebagainya, yang dimana itu sangat amat mempermudah Gojek dalam membantu customer, maupun customer sendiri terbantu oleh bantuannya Gojek gitu. Selanjutnya, pada sistem rekomendasi AI dan machine learning yang digunakan oleh Gojek sendiri itu akan dibahas oleh teman saya, yaitu Vina. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI dalam digunakan dalam dua layanan penting Gojek, yaitu ada GoFood dan juga layanan transportasinya. Nah, yang pertama kita akan bahas nih bagaimana sih GoFood menggunakan AI. GoFood menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi makanan yang relevan dan personal bagi para pengguna dari para pengguna GoFood. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, AI menganalisis data pengguna seperti riwayat pesanan, waktu favorit pemesan makanan, dan juga lokasi dan kebiasaan browsing di aplikasinya. Lalu yang kedua, AI juga mempelajari data restoran. Yang pertama, itu ada menu populer yang sering dipesan oleh banyak para pengguna. Yang kedua ada jam ramai, jam di mana banyaknya pengguna memesan makanannya. Dan yang ketiga adalah jarak dari pengguna. Nah, dari situ AI membangun model rekomendasi seperti collaborative filtering dan content based filtering. Hasilnya apa sih? Nah, pengguna mendapat saran makanan yang sesuai dengan selera mereka sendiri. Bahkan sebelum mereka mencarinya, biasanya di aplikasi GoFood itu sudah tertera rekomendasi makanan yang diterapkan oleh Gojek untuk para pengguna GoFood. Nah, selanjutnya kita akan membahas AI dalam prediksi permintaan transportasi. Nah, di sisi transportasi, AI digunakan untuk memperkirakan permintaan penumpang.
agar alokasi driver lebih efisien. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama, AI menganalisis data historis para penggunanya, seperti di jam sibuknya para pengguna banyak menggunakan AI atau menggunakan Gojek. Yang kedua, hari libur. Yang ketiga adalah cuaca. Dan yang keempat adalah lokasi dengan permintaan tinggi. Nah, dengan model seperti time search forecasting dan machine learning atau sistem bisa memprediksi lonjakan permintaan, menyesuaikan harga atau dynamic pricing. Selanjutnya ada menyebarkan driver ke area strategis sebelum permintaan tinggi terjadi, sehingga waktu tunggu akan menjadi lebih singkat dan pendapatan driver meningkat dan pelanggan juga lebih puas. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan karena semuanya sudah diatur oleh sistem, sehingga dari waktu yang lebih singkat tadi para pengguna tidak menunggu lama, pendapatan driver meningkat karena driver mendapatkan banyak pesanan karena sesuai dengan tempat yang sudah diatur oleh sistem, dan juga pelanggan juga akan lebih puas karena tidak dapat menunggu lama dan juga akan cepat mendapatkan driver karena drivernya juga sudah standby di tempat yang sudah ditentukan oleh para AI ini. Nah, jadi AI itu membuat layanan seperti GoFood dan transportasi Gojek jadi lebih pintar, cepat, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Teknologi ini akan terus berkembang sesuai dengan berjalannya waktu dan menjadi kunci inovasi layanan digital di masa depan. Oke, sekarang aku ingin ngejelasin sedikit ya teman-teman soal manfaat dan juga tantangan yang dialami Gojek gitu saat mereka ingin mengimplementasikan AI dalam bisnis mereka. Nah, pertama tuh aku pengen coba kita bayangin dulu deh. Gojek itu kan punya ribuan, bahkan jutaan pengguna dan driver yang aktif setiap harinya. Nah, tanpa bantuan AI, proses alokasi pengemudi ke penumpang itu bisa kacau banget. Tapi sekarang semuanya sudah diatur otomatis. AI itu ngebantu ngatur alokasi driver biar cepat, efisien, dan juga tepat sasaran. Jadi pengguna nggak perlu nunggu lama, dan driver juga bisa dapat penumpang sesuai rute terbaik mereka. Selain itu, AI juga bikin pengalaman pengguna jadi lebih personal. Misalnya, kita kan sering dikasih rekomendasi nih misalnya, atau promo yang kayaknya, wih, pas banget nih sama selera kita. Nah, itu kerja AI teman-teman. Jadi dari data perilaku kita, AI itu bisa belajar dan kasih saran yang makin relevan. Ujung-ujungnya, pengguna lebih puas dan makin loyal sama platformnya gitu. Nah teman-teman, itu juga membantu banget nih dalam hal ngatur dinamika pasar. Misalnya ada fitur dynamic pricing, ada harga dinamis yang nyesuaiin tarif berdasarkan kondisi permintaan. Misalnya lagi macet, atau lagi hujan, atau jam-jam sibuk gitu. Harga itu bisa otomatis disesuaikan. Ini bukan cuma adil buat driver, tapi juga membantu mengatur ketersediaan layanan secara keseluruhan. Lalu soal keamanan, AI juga bisa mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Misalnya nih, ada pola transaksi yang aneh atau login dari lokasi yang nggak biasa. AI itu bisa langsung ngeh dan kasih sinyal. Ini penting banget nih buat jaga integritas sistem dan bangun kepercayaan pengguna. Karena kalau udah nyangkut data dan uang, keamanan itu pasti nomor satu teman-teman. Nah teman-teman, pastinya walaupun kita lihat AI punya segudang manfaat gitu ya, pasti juga banyak tantangan juga teman-teman yang harus dilalui perusahaan nih, biar AI ini bisa kerja dengan baik gitu. One of them itu menurutku sangat krusial, sangat prominent juga, ketergantungan AI sama data yang akurat terutama ya. Kita bayangin deh, misalnya data yang masuk ke sistem AI itu salah, bahkan gak lengkap. AI itu bisa kasih rekomendasi yang meleset sangat jauh, dan itu bisa berdampak ke keputusan bisnis. Jadi, proses pengumpulan dan pembersihan data itu penting banget teman-teman. Lalu berikutnya ada, of course, isu etika dan privasi. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu, data kita itu digunakan buat ngelatih model AI. Nah, ini yang bikin muncul pertanyaan, sejauh mana sih data pengguna boleh dipakai? Dan gimana caranya perusahaan bisa transparan dan tetap menghargai privasi? Nah, selain itu teman-teman, kita juga butuh nih orang-orang yang benar-benar ngerti soal AI gitu. Nggak cukup cuma punya data, tapi juga perlu tenaga ahli kayak data scientist atau engineer yang bisa menyulap data itu jadi sesuatu yang berguna. Masalahnya, tenaga kerja seperti ini masih tergolong langka dan mahal teman-teman. Dan terakhir, tentu aja investasi. Jadi kita yang ngebangun sistem AI itu yang canggih ya terutama itu nggak murah teman-teman. Mulai dari perangkat keras, dan mulai dari software, sampai biaya maintenance juga gitu. Semuanya butuh dana besar. Jadi Gojek dan perusahaan sejenis harus terus berinvestasi. Bukan cuma di teknologinya, tapi juga dalam pengembangan tim dan manajemen datanya. Begitu teman-teman.